Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kajian Ahad pagi ini perlu kami sampaikan kepada para jamaah dari bidang haji dan umroh bahwa setiap Ahad sore ba'da asar bidang haji dan umroh Masjid Baitul Ma'mur mengadakan manasik haji. Jadi insya Allah bagi para jamaah atau umum untuk mengikuti manasik dipersilakan untuk hadir setelah sholat asar. Dan sekali lagi kami sampaikan yang ingin, para jemaah yang ingin ikut manasik haji, insya Allah Masjid Baitul Ma'mur akan mengadakan pada hari Ahad setelah ba'dah asar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada para jemaah yang telah memarkirkan kendaraannya sesuai informasi arahan dari petugas Masjid Baitul Ma'mur. Baik, kajian Ahad subuh pagi ini insyaallah akan diisi oleh Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA dari Jakarta. Insyaallah nanti 40 sampai 45 menit ke depan materi akan disampaikan dan sisanya adalah tanya jawab. Untuk itu Ustadz dipersilahkan. Tafadhol. Baik, demikian informasi ini bisa kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan materi dengan tema agar kita mudah untuk bersabar ya, atau kiat-kiat untuk bersabar. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan ini adalah darul ibtila ya, tempat untuk diuji. Allah menciptakan kita memang untuk diuji ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya terbaik. Jadi mustahil seorang hidup di atas muka bumi ini tanpa diuji. Semua orang juga diuji ya. Sebagaimana si miskin diuji, si kaya juga diuji ya. Sebagaimana si miskin menangis, maka si kaya juga menangis. Sebagaimana rakyat jelata bersedih dan juga khawatir, demikian juga para pejabat, para penguasa, mereka juga bersedih dan mereka juga khawatir. Bahkan bisa jadi kesedihan mereka dan kekhawatiran mereka lebih besar daripada orang-orang biasa. Oleh karenanya tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi ini kecuali pasti diuji. Karena demikianlah ujian adalah tabiat kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan mukabadah, dalam kondisi susah payah, dalam kondisi menghadapi ujian-ujian. Makanya saya sering katakan, jika engkau melihat seseorang sedang
tersenyum, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tersenyum dan dia menyembunyikan musibah yang sedang dia alami. Dia sedang diuji, namun dia pandai menatah hati sehingga dia di hadapan orang lain dia tersenyum dan dia bisa menyembunyikan kepiluan hatinya, ya. Ada seorang syekh ditanya, kenapa engkau selalu tersenyum? Dia mengatakan, senyumanku untuk kalian, tangisanku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia tidak sedang diuji, makanya dia tertawa, tapi dia menanti ujian berikutnya. Dia menanti ujian berikutnya. Karena demikianlah kehidupan, hanyalah berpindah seseorang dari satu ujian kepada ujian berikutnya. Oleh karenanya, ketika kita sadar bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian, maka kita harus bersabar, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kiat-kiat yang memudahkan kita untuk bersabar. Adapun yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mudah bersabar, kita yakin bahwasanya semua yang menimpa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah obat yang sangat manjur yang menjadikan seorang untuk bersabar. Bahwasanya apa yang menimpa dia tidak mungkin dia kabur darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Wa'lam ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Oleh karenanya apa yang telah menimpa kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka percuma kita tidak sabar, toh sudah tercatat. Tidak mungkin kita menghindar. Percuma kita menyalah-nyalahkan, dan percuma kita meraung-raung, merintih sementara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan kita lolos dari apa yang telah Allah takdirkan tersebut. Ini di antara obat yang sangat manjur. Ketika kita terkena musibah, kita bilang qaddarullah wa ma syaa fa'al. Bahwasanya apa yang menimpa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat pertama agar kita mudah bersabar apapun yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, maka kita bilang qaddarullah. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita hindari. Terjadi perceraian, qadarullah, sudah takdir. Ada keluarga yang meninggal, kita bilang apa? Qadarullah. Mobil kita kecurian, kita bilang qadarullah. Dimaki-maki orang, kita bilang apa? Qadarullah. Mau diapain? Ya, kita terkena sakit, kita bilang qadarullah, masya Allah fa'al. Tidak mungkin kita menghindar. Tidak mungkin menghindar. Mau ikhtiar dengan ikhtiar semaksimal mungkin, tidak bakalan menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset darimu. Apa kata orang beriman? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagi kita. Taib, ini yang pertama. Kiat yang kedua, agar kita mudah untuk bersabar, kita yakin bahwasanya musibah yang menimpa kita kalau kita hadapi dengan kesabaran akan menggugurkan dosa-dosa, Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah musibah yang menimpa otomatis menghapuskan dosa-dosa, ataukah karena kita bersabar maka dosa-dosa kita terhapus. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bisawab, jika bahwasanya terhapusnya dosa-dosa seseorang bukan karena sekedar musibah yang menimpa. Karena musibah yang menimpa itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menilai seseorang dari sikap dia menghadapi musibah tersebut. Jika dia bersabar, maka dosa-dosanya akan diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bersabar, maka dia semakin terpuruk dan semakin jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita perhatikan, bukan sekedar musibah menimpa menggugurkan dosa-dosa, tetapi kesabaran seseoranglah yang dinilai oleh Allah yang menggugurkan dosa-dosa. Karena tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Keburukan apapun yang menimpamu maka itu dari dirimu sendiri. Ya.
ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian tidak terjadi kecuali fabima kasabat aydikum, akibat ulah perbuatan kalian. Allah yang berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Tidak ada musibah apapun kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min hazanin min wasabin wala nasabin wala hazanin wala hammin wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim apapun musibah, baik keletihan, baik sakit, ya, kesedihan, kegelisahan, gundah gulana, orang mendoliminya, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menjadikan itu sebagai penebus dosa. Ketika ada seorang wanita merintih karena demam yang menimpanya, maka Nabi SAW menegur wanita tersebut dengan berkata, "La tasubbi al-humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Kata Nabi SAW, janganlah kau mencela demam. Ketika dia terkena demam kemudian dia cela demamnya, Rasulullah SAW tegur, "La tasubbil humma," janganlah engkau mencela demam. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghapuskan karat besi. Oleh karenanya kalau kita terkena musibah, kalau kita bersabar, minimal dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering istighfar, mungkin kita sering bertobat, bahkan kita sholat tobat. Tapi mungkin istighfar kita tidak berkualitas. Mungkin tobat kita hanya tobat tidak serius. Sehingga meskipun kita sudah sering bertobat, kita sering istighfar, masih ada dosa-dosa yang tersisa yang belum terhapuskan dengan istighfar tersebut dan taubat tersebut. Bukan karena Allah tidak mengampuni, tapi taubat kita dan istighfar kita tidak memenuhi persyaratan, tidak berkualitas. Maka cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dengan menimpakan apa? Musibah. Dengan menimpakan musibah, sehingga dengan musibah tersebut seorang akan bersih dari dosa-dosa. Ya, sebut dalam satu hadis, la yazalu rajulu atau al-bala birrajuli, ya, tidak senantiasa ada musibah menimpa seorang laki terus ditimpa dengan musibah, dari musibah yang satu musibah berikutnya, ujian yang satu ujian berikutnya, hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah, sampai dia bersih, dia berjalan di atas muka bumi tanpa ada dosa sama sekali. Jadi kalau kita terkena musibah, semakin berat musibah tersebut, semakin banyak dosa yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar. Bahkan dalil menunjukkan siapa yang bersabar bukan hanya dihapuskan dosa-dosanya, maka dia akan diangkat apa? Derajatnya. Dia akan derajatnya. Cuma saya sering kalau ditanya, "Ustaz, kalau kita terkena musibah, apakah kita sedang diuji untuk diangkat derajatnya ataukah kita sedang dihapuskan dosa-dosa karena maksiat yang kita lakukan?" Saya katakan, kalau pertanyaan tersebut yang dimaksud adalah para nabi, orang-orang soleh, maka mungkin saya jawab, ujian dan musibah tersebut bukan karena maksiat yang mereka lakukan, tapi untuk mengangkat derajat mereka. Tapi kalau model-model kita yang tinggal di sini tiap hari lihat orang bule, kemungkinan besar karena dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah yang mengenai kita kemungkinan besar karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka bersabarlah, karena ini cara yang paling praktis, yang paling cepat dari Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kalau kita meninggal dalam berlumuran dosa, maka musibah lebih besar. Musibah di alam barzakh dan musibah ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Maka kalau Allah berikan musibah pada kita, apapun yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang memilukan hati, ya, sabar. Semua itu adalah penggugur apa? Dosa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, agar kita mudah bersabar, ketahuilah bahwasanya musibah yang Allah timpakan adalah salah satu pertanda cinta Allah kepada seorang hamba, atau Allah ingin menginginkan kebaikan baginya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah timpakan musibah padanya. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah padanya. Di sini Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya. Dan khairan di sini datang dalam bentuk nakirah, litafkhim, yaitu Allah, siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, bukan kebaikan sembarangan, tapi kebaikan yang besar, kebaikan yang agung, maka Allah akan berikan musibah baginya. Itu Allah ingin berikan dia pahala yang banyak, karena sabar adalah salah satu ibadah yang paling cepat memasukkan seorang dalam surga. Dan saya punya kajian khusus dengan judul seperti ini, bahwasanya sabar adalah cara cepat masuk surga. Saya sebutkan dalilnya banyak dan itu saya tidak akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Cuma saya ingin mengatakan, di antara bentuk Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan musibah baginya, kemudian Allah bikin dia bersabar sehingga dia memperoleh pahala yang sangat besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Allah kasih musibah. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka, Allah kasih musibah bagi mereka. Maka ketika seorang diuji oleh Allah dengan musibah-musibah yang terkadang datang dengan beruntutan, satu pergi datang yang baru, satu hilang lagi datang berikutnya, husnudzan kepada Allah. Ini Allah mencintai saya. Minimal dosa-dosa diampuni, kemudian derajat bisa diangkat. Apa kata Nabi SAW? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia, dan itu mengurangi dosa-dosa. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang, maka Allah tahan hukumannya sampai Allah balas hukumannya dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Betapa banyak orang-orang zalim dibiarkan oleh Allah dengan kezalimannya, di puncak kesombongannya, baru kemudian Allah cabut nyawanya. Allah tidak balas di dunia, balasnya nanti di alam barzakh dan juga di padang mahsyar di akhirat kelak. Oleh karenanya, di antara hal yang membantu kita untuk kuat dalam menghadapi ujian dan musibah, ini adalah tanda Allah cinta kepada kita. Oleh karenanya orang yang paling banyak ujiannya adalah orang yang paling beriman. Ketika Nabi SAW ditanya, Man asyadun nasi balaan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling banyak ujiannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya, yaitu para nabi. Itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diberi ujian berdasarkan kadar keimanannya. Semakin seorang dicintai oleh Allah, semakin banyak ujiannya. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW adalah orang yang paling banyak diuji. Sejak lahir sudah diuji. Lahir orang ayahnya sudah tidak ada, sudah yatim, dan seterusnya. Ujian tidak berhenti pada Nabi SAW sampai akhir hayatnya. Kalau kita baca sirah Nabi, kita akan tahu betapa banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian dengan berbagai macam model ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di antara kiat yang membantu kita untuk kuat bersabar, siapa yang bersabar, maka Allah akan beri solusi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sabar adalah penolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Salat, engkau mengeluhkan kepada Allah keluh kesahmu, kondisimu, selama kepala kita masih bisa kita sujudkan, kemudian kita berbisik-bisik kepada Allah sambil menangis, maka pasti ada solusi. Sementara kita masih bisa bersabar, pasti ada solusi. Allah yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dalam menghadapi permasalahanmu. Di antara
tafsir yang menakjubkan dari Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, beliau menyebutkan bagaimana Allah yang memberi solusi kepada Bani Israel setelah mereka diuji ratusan tahun dengan kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru." Maka tetapkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala keputusan Allah yang baik bagi Bani Israel bima sabaru, atas kesabaran mereka. Atas kesabaran mereka. Seandainya mereka tidak bersabar, maka tidak ada solusi. Tapi Allah mengatakan Allah memberikan kesudahan yang indah bagi mereka, di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan jumlah yang begitu banyak pasukannya, sementara Bani Israel sangat sedikit. La syidhimatun qalilun, mereka hanya sedikit, kata Fir'aun dengan sombongnya. Secara kasat mata, secara hukum materi, tidak mungkin Bani Israel bisa selamat dengan kejaran Fir'aun dan tentaranya yang begitu banyak. Tetapi kata Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru, maka Allah tetapkan keputusan yang indah bagi Bani Israel dengan menyelamatkan mereka. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Al-Alusi mengatakan, jika seorang bersabar, Allah akan beri solusi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah, manfaat yang paling besar yang buat seorang mudah untuk bersabar. Kalau kau hadapi permasalahan, ingin solusi dari dirimu atau ingin solusi dari Allah? Kalau kau ingin solusi dari dirimu, ya sudah, enggak usah bersabar, ngamuk sana ngamuk sini. Mungkin kau dapat solusi, tapi efek negatifnya banyak, efek sampingnya banyak. Entah muncul sekarang atau belakangan. Tapi kalau kau ingin solusi dari Allah Subhanahu wa taala, sabar, Allah punya cara. Enggak usah ngamuk-ngamuk, tidak usah curhat di medsos, enggak perlu. Kamu sholat, berdoa, ikhtiar, serahkan sama Allah, bersabar. Ya, jangan ngamuk-ngamuk di medsos, ya. Jangan maki-maki di medsos, sabar. Apalagi maki-maki di rumah, kasihan istri ya. Jadi sabar, solusi akan datang dari Allah dengan cara Allah yang tidak pernah kau duga, Oleh karenanya, di antara hal yang membantu kita untuk bersabar agar permasalahan kita selesai, ya, sabar. Karena kalau kita sabar, solusi akan datang. Kita mau teriak, enggak usah teriak. Kita mau marah, mau melampiaskan kemarahan, enggak usah, sabar, sudah, tenang aja. Istighfar, baca Quran, sambil berusaha ikhtiar. Akan datang solusi dari cara Allah yang di luar dari dugaan kita. Dan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan, ikhwan. Siapa yang mencobanya, maka dia akan merasakan manfaat yang luar biasa. Betapa banyak masalah selesai dengan cara Allah. Caranya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bersabar dan apa? Salat. Bukan berarti pasrah, enggak, tetap ikhtiar, berusaha, tapi sabar dan salat. Ada hal yang membuat kita teriak, buat kita marah, sabar. Kapan kita lepaskan sabar? Berarti kita melepaskan solusi dari Allah dan kita ingin cari solusi sendiri. Dan kalau solusi dari kita, pasti banyak efek negatifnya. Tapi yang berikutnya, makanya Al-Alusi rahimahullah, kalau kita baca tafsirnya, dia menyebutkan berapa banyak kita melihat negeri-negeri yang tidak mau bersabar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberontak kepada penguasanya. Rasulullah suruh bersabar selama pemerintah masih belum kafir. Kemudian mereka tidak sabar. Tidak ada solusi yang indah. Solusi cuma sekejap, kemudian setelah itu musibah yang berkepanjangan. Dia bicara di zaman dia. Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Dan kita lihat juga di zaman sekarang. Betapa banyak negeri tidak sabar, tidak menjalankan hadis-hadis Nabi SAW. Akhirnya kelihatannya solusi cuma sebentar. Setelah itu kesedihan yang berkepanjangan. Pertumpahan darah, ekonomi yang jatuh, perang saudara, perang di antara kabilah, suku, mengerikan. Oleh karenanya, solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara obat yang sangat manjur agar kita bersabar. Ingin solusi dari siapa? Dari Allah. Disebutkan dalam, saya dengar suatu ceramah, ada seorang wanita, suaminya marah-marah kemudian pergi. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, dia bersabar. Dia cuma istighfar.
Astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar sampai suaminya pulang kembali. Suaminya pulang kembali. Tapi kalau sebagian wanita zaman now, suaminya pulang kembali bilang, "Kenapa pulang?" Suaminya pergi lagi nanti. Udah, Allah sudah kasih solusi, masih kapan tidak sabar, hilang solusi. Taib. Yang berikutnya di antara hal yang bantu kita untuk bersabar. Sabar, bahwasanya musibah itu adalah salah satu dari pernak-pernik kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Yang mungkin kita, pasti akan menimpa kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengibaratkan dengan cuaca. Bukankah kalau kamu hidup ada cuaca, ada hujan, ada musim panas, ada musim dingin. Kalau di sana di di Syam, ya, ada musim dingin sekali, panas sekali. Tidak bisa kau hindari, tapi kau akan sabar karena kau tahu ini akan terlewatkan. Musim dingin ya akan lewat, musim panas akan lewat. Demikian juga namanya ujian kehidupan, akan datang dan akan pergi. Ya, akan datang dan pergi. Hujan tidak selamanya hujan, akan berubah cuaca. Panas tidak akan panas selamanya, akan berubah cuaca. Dingin tidak selamanya dingin, akan berubah cuaca. Musibah seperti itu. Musibah seperti itu adalah pernak-pernik kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Nah, kalau kamu tahu kamu tidak bisa menghindarinya, sabar. Sudah, nanti akan pergi. Kan? Akan pergi. Ya. Bahkan perkataan indah dari seorang, dia mengatakan, kalau suatu musibah tidak bisa kau hindari, maka itu bukan musibah. Itu namanya lika-liku kehidupan. Seperti contohnya di mana? Seperti tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta, di antara musibah harian macet. Tiap hari macet. Jangan dianggap musibah. Jangan dianggap problematika, sudahlah. Itu tidak bisa kau hindari, anggap saja lika-liku kehidupan. Mau gimana? Kalau tidak mau macet ya jangan tinggal di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta pasti macet, pasti macet. Ya sudah, anggap saja itu adalah pernak-pernik kehidupan. Jalani ya. Nah, saya katakan bahwasanya demikian juga namanya musibah, namanya ujian kehidupan. Siapa sih tidak diuji? Siapa sih tidak menangis? Walladzi adhaka wa abaka. Dialah Allah yang membuat tertawa, dialah Allah yang membuat juga menangis. Kehidupan pasti ada ujian ya. Siapa sih yang tidak pernah diuji? Jangan antum kira hanya si miskin yang mencret. Raja juga mencret. Emang ada raja yang enggak mencret? Raja pasti mencret ya. Jangan dikira si miskin saja yang kepalanya pusing. Emang raja tidak pusing? Pusing juga ya. Saya dulu punya kawan, dia tukang pijitnya, rahimahullah sudah meninggal dunia. Dia dulu tinggal di Madinah dan dia tukang pijitnya Amir Madinah. Saya sering ngobrol sama dia. Dia bilang waktu terjadi tembak-tembakan di Madinah, kata dia, Ustadz, itu Amir 3 hari tidak bisa tidur. Saya tukang pijitnya tidur. Kenapa? Gelisah akan terjadi apa? Justru pejabat yang pusing. Tukang pijitnya tidur santai. Dia datang untuk mijit Amir supaya bisa tidur ya. Artinya jangan antum sangka hanya si miskin saja yang diomelin istri. Emang pejabat tidak diomelin istri? Semuanya diomelin istri. Jadi maksud saya, inilah pernak-pernik kehidupan. Tidak mungkin kita hindari. Akan datang, suatu saat akan pergi. Sebagaimana cuaca. Jadi dengan tatkala kita menganggap ujian kehidupan seperti cuaca yang silih berganti, ya udah sabar aja. Sabar. Ini sudah kodratnya kita harus diuji. Sudah kodratnya kita bakalan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita bisa menghindar dari ujian tersebut sebagaimana cuaca yang tidak kita bisa menghindar darinya ya. Dan tatkala kita mengerti tabiat kehidupan seperti ini, akan ada kerinduan dari kita untuk mencari kehidupan baru yang tidak ada ujiannya sama sekali. Dan kehidupan baru tersebut hanya ada di surga, hanya ada di surga. Oleh karenanya ketika Imam Ahmad ditanya, kapan seorang mukmin istirahat? Kata Imam Ahmad, ketika dia meletakkan kakinya di surga baru dia akan beristirahat. Sebelum dia meletakkan kakinya di surga tidak namanya istirahat. Ujian akan datang silih berganti. Semakin Anda beriman semakin tinggi ujian. Hanya saja bentuk ujian berbeda-beda sebagaimana yang Allah kehendaki. Taib, kiat berikutnya agar seorang kuat untuk bersabar ya, husnudzan kepada Allah, bahwasanya ketika Allah
memberi ujian kepadamu, seharusnya kau mampu untuk menghadapinya. Seharusnya kau mampu untuk menghadapinya. Dan berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah Allah tidak berikan saya ujian yang lebih besar, yang belum tentu saya mampu untuk menghadapinya. Oleh karenanya kalau kita lihat seorang diberi ujian sesuai dengan, tidak sama ujian orang-orang. Ustadz ujiannya ini ujiannya ini, pejabat ujiannya ini, rakyat jelata ujiannya ini. Yang pada hakikatnya seorang kalau bertakwa kepada Allah, dia akan bisa menghadapi ujian tersebut. Dan kita syukuri, seandainya saya dikasih ujian lebih besar, belum tentu saya bisa hadapi. Ketika Allah pilihkan ujian ini untuk saya, berarti Allah tahu kapasitas saya. Seharusnya saya bisa apa? Menghadapi. Maka nikmati saja ujian tersebut, yakin bahwasanya kita bisa menghadapi karena Allah yang pilihkan ujian tersebut. Seandainya Allah berikan ujian yang lain, belum tentu kita kuat untuk menghadapinya. Sehingga kita bersabar. Ya akhi, kalau kita lihat orang diuji dengan ujian tertentu, saya bilang kalau saya di posisi dia, mungkin saya tidak bisa hadapi. Seperti itu, kadang kita teman-teman kita diuji, saya bilang kalau saya di posisi dia, saya tidak kuat. Alhamdulillah kita sedang diuji dengan ujian yang kita kuat menghadapinya. Seandainya kita diuji dengan ujian teman kita, belum tentu apa? Belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Dan ini juga bermanfaat kalau kita berbicara tentang selain ujian musibah, ujian kekayaan. Kalau antum melihat ada teman-teman antum yang kaya raya, antum pikir seandainya saya diuji dengan seperti dia, diberi kekayaan yang banyak, belum tentu saya bisa bersyukur. Mungkin saya malah malas ikut kajian. Orang mungkin datang ke Baitul Ma'mur lagi kajian, saya tidur karena sibuk dengan kekayaan. Orang lagi baca Quran, saya sedang hitung kekayaan saya, saldo debit saya hitung terus. Orang lagi sibuk zikir pagi petang, saya sedang telepon sibuk ngurusin pegawai. Gimana gini. Makanya ya sudahlah. Ya. Apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Kalau kita diberikan lebih, belum tentu kita bisa bersyukur. Ada saatnya kalau memang kau pantas untuk diuji dengan ujian seperti itu, maka Allah akan berikan. Taib. Di antara kiat yang membantu kita untuk bisa bersabar, di antaranya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah memberikan kita ujian ini yang mampu kita hadapi untuk menghindarkan kita dari ujian yang lebih besar. Untuk menghindarkan kita dari ujian yang lebih besar. Seandainya kita tidak diuji dengan ujian ini, mungkin kita akan terjebak dalam ujian yang lebih besar yang tidak kita mampu. Makanya ada istilah sebagian orang-orang Arab kalau terkena musibah misalnya kecelakaan, maka mobilnya rusak, dia mengatakan alhamdulillah cuma di mobil. Alhamdulillah kita selamat. Ya, alhamdulillah kita selamat. Ya, ini ujian bisa kita hadapi. Mungkin kecelakaan ini, kalau kita tidak kena kecelakaan ini, mungkin ada kecelakaan yang lebih besar yang merenggut nyawa kita. Allah yang lebih tahu. Maka disebutkan ada seorang panglima perang. Dia terkena musibah, entah jatuh entah apa, sehingga kakinya sakit. Dan dia menghadapi musibah tersebut, ujian tersebut dengan sabar. Subhanallah, beberapa hari kemudian datang utusan dari Ubaidillah bin Ziyad meminta dia untuk memimpin pasukan untuk menghadang Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita tahu yang membunuh Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Subhanallah, dia baru sadar. Kemudian dia mendengar berita Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala. Dia baru sadar, seandainya saya sehat waktu itu, mungkin saya akan jadi pemimpin pasukan yang membunuh siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Allah menghindarkan saya dari musibah tersebut dengan menjadikan saya sakit, sehingga ketika saya dipanggil untuk memimpin pasukan, saya tidak bisa. Ini contoh, kita dikasih musibah kecil untuk terhindar dari musibah yang besar. Saya punya kawan cerita sama saya, dia pergi ke bandara untuk safar. Ternyata dia kejebak macet, ada masalah, akhirnya tiba di bandara terlambat, pesawat sudah terbang. Musibah bagi dia, kehilangan safar, mungkin ada janji mau ketemu siapa, ya.
musibah bagi dia. Tapi ternyata pesawat tersebut meledak atau jatuh atau apa, saya lupa. Akhirnya dia selamat dari musibah yang lebih besar. Ya. Selamat dari musibah yang lebih besar. Ada juga seorang dia punya tamu, kemudian dia ngantar tamunya ke bandara. Dia ngantar tamunya ke bandara, ternyata pesawat delay. Ketika pesawat delay, kemudian dia menemani tamu tersebut sampai pesawat terbang, entah delay sejam, 2 jam. Setelah dia mengantarkan temannya di bandara, kemudian dia balik ke rumah, ternyata rumahnya dirampok oleh banyak perampok, masuk rumahnya mencuri hartanya. Kemudian dia bilang, coba tadi saya tidak antar teman saya, mungkin saya sedang di rumah. Maka ada yang tegur, ya akhi, memang kalau ente di rumah, perampok tidak bunuh ente mungkin dibunuh juga. Bukan cuma harta yang diambil, ente juga akan dibunuh. Maka Allah menyelamatkan engkau dengan menjadikan pesawat apa? Delay. Artinya kita positive thinking, bahwasanya kalau kita dikasih musibah, untuk dihindarkan dari musibah yang lebih apa? Lebih besar. Dengan demikian kita mudah untuk bersabar. Alhamdulillah, nikmati aja musibah yang ada, ujian yang ada, karena kita sedang dihindarkan dari ujian yang lebih berat. Maka jangan teriak-teriak, jangan lempar sana lempar sini, ya. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bersabar dalam ujian, yakinlah bahwasanya Allah memberikan kita musibah agar ibadah kita lengkap, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar, yang selalu bersabar, syakur, yang senantiasa bersyukur. Makanya dikatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas 2. Atau iman itu satu kesatuan dibagi 2. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Mungkin selama ini kita bisa beribadah dengan ibadah syukur. Kita diberi rizki, diberi keluarga, diberi kesehatan, kita bersyukur sama Allah. Tapi kita belum sempurna ibadahnya. Ada ibadah sabar yang belum kita lakukan. Maka Allah kasih musibah agar iman kita bisa sempurna. Ada ibadah yang kurang lengkap, kalau kita bersyukur saja masih ada yang kurang lengkap. Maka Allah kasih ujian agar kita bisa beribadah dengan ibadah yang sabar. Karena tidak ada yang bisa merasakan ibadah sabar kecuali orang terkena musibah. Baru hatinya terenyuh, kemudian dia nangis, dia pasrah. Orang yang diberi kekayaan tidak bisa merasakan itu. Orang yang diberikan kesehatan dia tidak bisa menerapkan ibadah tersebut. Hatinya enggak terenyuh. Beda dengan orang terkena musibah, dia enggak bisa apa-apa, kemudian dia menangis, dia sholat malam. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkena musibah, tidak bisa dilakukan oleh ahlul afiyah. Oleh karenanya agar ibadah seorang sempurna, Allah berikan dia kenikmatan sehingga dia bersyukur, dan Allah berikan juga kepada dia musibah agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang terkena musibah. Situlah dia merasakan kelezatan ibadah. Situlah dia merasakan kelezatan salat malam. Situlah dia merasakan bahwasanya tangisannya mendatangkan kebahagiaan. Dia menangis tapi ada kebahagiaan. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkena musibah. Baik. Di antara hal yang membantu kita untuk bersabar ketika terkena musibah, dan disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang dikasih musibah, dikasih ujian, sungguhnya Allah ingin memberi obat bagi dia untuk menghilangkan penyakit-penyakitnya. Kita tahu obat tidak enak, namanya kita minum obat pahit sehari 3 kali, enggak enak ya. Rata-rata obat tidak enak. Terkadang minum jamu yang tidak menyenangkan ya. Tetapi itu adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seandainya orang tidak pernah terkena musibah, maka dia akan terkena berbagai macam penyakit. Di antaranya penyakit ujub, di antaranya penyakit apa? Sombong. Coba bayangkan kalau antum dagang untung terus nggak pernah rugi, kira-kira sombongnya kayak apa? Sombongnya luar biasa. Ya. Sombong luar biasa. Tapi sekali rugi, biar tidak ujub. Kalau antum berhasil terus, antum akan sombong. Ya. Kalau antum menang terus, antum akan apa? Sombong. Baru juara kampung sudah sombong, belum juara nasional. Tapi kadang Allah menjadikan kita berhasil, terkadang Allah menjadikan kita gagal agar hilang kesombongan kita. Karena kalau kita selalu berhasil, kadang-kadang kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala, seandainya seorang tidak dikasih musibah, mungkin dia akan terkena penyakit Firaun.
akan terkena penyakit Firaun. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir atau ahli sejarah, kenapa Firaun dia merasa dirinya Tuhan? Karena dia umurnya 400 tahun dan dia sehat, sehingga dia merasa dia tidak bakalan apa? Mati. Sementara orang lain mungkin mati, dia merasa dirinya hebat dan dia merasa dia tidak bakalan mati, maka timbul kesombongan dan dia merasa dia adalah Tuhan. Dan selama ini di Mesir apa yang dia katakan berjalan, sehingga dia mengatakan dia adalah Tuhannya orang Mesir. Sampai kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Oleh karenanya, kalau seorang tidak terkena musibah, maka dia bisa terkena penyakit ujub, atau bisa terkena penyakit sombong. Kalau sudah terkena penyakit sombong, itu musibah yang lebih besar daripada musibah yang dia alami. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini mungkin yang terakhir, bahwasanya setiap kepiluan yang kita rasakan, setiap kesedihan, setiap kepiluan yang kita rasakan, itu akan berubah menjadi kenikmatan di alam sana, di alam akhirat, ya, di alam akhirat. Maka semakin pilu, semakin besar pahalanya. Semakin sakit, semakin sedih, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Dan demikianlah saya bilang tabiat kehidupan dunia. Semakin kita mencintai sesuatu, maka semakin pilu juga ketika berpisah darinya. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak cinta, berpisah santai-santai aja. Semakin kita sayang, semakin pilu perpisahan, semakin sedih hati ini. Ya. Ya, semakin sedih hati ini. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, maka kau pasti akan berpisah darinya. Oleh karena Rasulullah SAW, karena begitu sayang kepada Khadijah, maka Allah uji dia dengan terpisah dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi begitu sayang kepada Abu Talib pamannya, Allah uji dengan wafatnya Abu Talib, sehingga Khadijah dan Abu Talib meninggal dalam tahun yang sama. Yang selama ini dua orang inilah yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pulang ke rumah, maka yang menjadi pelipur lara adalah istrinya Khadijah. Kalau Nabi di luar diganggu oleh orang musyrikin, maka yang pasang badan adalah Abu Talib. Ketika dua-duanya meninggal di tahun yang sama, Nabi sangat bersedih. Maka ahlu sejarah, ahli siyar, mereka menyatakan tahun tersebut dengan amal husni, tahun apa? Kesedihan. Dan kita pun demikian. Mungkin kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, dan begitu pilunya hati ini ya. Mungkin istri meninggal, mungkin orang tua meninggal, mungkin anak meninggal, ya, yang kita cintai. Maka semakin kita mencintai seorang, semakin pilu hati ini ketika berpisah darinya. Namun ingatlah, kepiluan tersebut kalau kita sabar, maka akan berubah menjadi kebahagiaan. Semakin pilu, semakin sakit, semakin besar apa? Pahalanya kalau kita bersabar. Tapi kalau kita enggak bersabar, maka tidak ada faedahnya. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi beberapa poin yang mungkin jadi renungan bagi kita tatkala kita terkena musibah, ya. Dan ketika terkena musibah, jangan lupa segera kita ucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kuat untuk bersabar. Di antaranya kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terkena musibah apapun, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, istri kita, diri kita, semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita terkena musibah, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas segala kondisinya. Kita memuji Allah tatkala kita terkena musibah, bukan karena kita suka musibah, tidak. Tapi kita muji Allah, kita yakin di balik ini pasti ada hikmahnya. Yang kita tahu ataupun kita tidak tahu. Yang kita tahu segera atau kita tahu belakangan atau kita tidak tahu sama sekali. Tapi kita muji Allah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kalau kita terkena musibah, jangan lupa kita bilang qaddarallahu wa masya fa'al. Ini sudah takdir Allah, tidak mungkin saya hindari, dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Kalau kita terkena musibah, kita berdoa Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala, ganjaran dalam musibah yang aku hadapi, dan gantilah dengan yang lebih
lebih baik. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ada tanya jawab atau tidak? Baik, alhamdulillah materi kiat-kiat sabar sudah disampaikan begitu luas, begitu dalam, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini